Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya doakan kita semua berada dalam keadaan tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Semangat menjalani kehidupan sebab Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Kali ini kita akan belajar bersama dari kitab Injil Lukas pasal 6 ayat 27 sampai ayat yang ke-36 dalam sorotan tema Kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik. Sebelum kita membaca bagian Alkitab ini, mari kita mohon tuntunan kuasa Tuhan, kita berdoa. Kami memuliakan nama-Mu ya Bapa, Allah pencipta alam semesta, Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Saat ini kami mendalami kebenaran firman-Mu. Kami terbatas adanya, ya Roh Kudus, tuntun kami semua dengan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, siapkan Alkitab. Mari kita belajar bersama dari kitab Injil Lukas pasal 6 ayat 27 sampai ayat yang ke-36. Judulnya Kasihilah musuhmu. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang yang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita dalami kebenaran kitab suci ini, Lukas pasal 6 ayat 27 sampai ayat yang ke-36 dalam sorotan tema Kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik. Saudara, jika kita memeriksa kamus bahasa kita, musuh dijelaskan sebagai lawan atau seteru kita. Nah, musuh adalah orang yang menentang kita. Musuh adalah orang yang membenci kita. Musuh adalah orang yang tidak menyukai kita. Ada permusuhan yang berlangsung lama, dan itu namanya musuh bebuyutan. Ketika permusuhan itu berlangsung lama di antara 2 orang atau 3 orang, orang yang memusuhi itu namanya musuh bebuyutan. Misalnya antara Israel dan Hamas, peperangan itu sudah berlangsung sangat lama dan itu namanya musuh bebuyutan. Nah, ternyata musuh bebuyutan itu juga dapat kita jumpai di dalam rumah, di dalam satu kolom, dalam hidup bertetangga, bertahun-tahun tidak saling bicara. Ada yang berasal dari kalangan sendiri, musuh yang berasal dari kalangan sendiri. Nah, itu namanya musuh dalam selimut. Contohnya orang-orang yang dekat dengan kita, yang kita percayai, yang selalu ada bersama-sama dengan kita, tetapi kemudian menentang kita, kemudian membenci kita. Dalam Alkitab kita bisa membaca ada contoh yang sangat sederhana, yaitu Yudas Iskariot. Dia adalah orang kepercayaan Yesus, tetapi kemudian dia menentang Yesus, bahkan dia menjual Yesus. Nah, dalam teks Alkitab Lukas pasal 6 ayat 27 sampai ayat yang ke-36, kita menemukan kata musuh itu dalam ayat yang ke-27 dan ayat yang ke-35. Kata musuh di sini diterjemahkan dari bahasa Yunani ektros
dari kata ekros. Arti harfiahnya membenci. Kata ini biasanya digunakan untuk setan. Jadi membenci orang itu adalah kerjanya setan. Dia mempengaruhi orang percaya agar membenci sesamanya. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika muncul benih kebencian terhadap sesama, waspadalah. Itu adalah pekerjaan dari si jahat. Itu adalah pekerjaan setan. Karena itu kita harus selalu mawas diri agar kita terpelihara menjalani kehidupan dalam kasih. Nah, Yesus tidak menghendaki kita bermusuhan. Yesus tidak menghendaki kita saling membenci. Oleh sebab itu, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya dalam ayat yang ke-27, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Saya sangat yakin ajaran Yesus ini mengejutkan banyak pihak. Sebab kala itu bangsa Israel sedang dipenuhi kebencian terhadap bangsa Romawi yang menjajah mereka. Sementara bagi orang non-Yahudi yang menjadi alamat kitab Injil Lukas ini, hal ini tak kalah mengejutkan. Ajaran Yesus ini mengejutkan bagi mereka. Mengapa? Ada dua latar belakangnya. Yang pertama, baik Yahudi maupun non-Yahudi, mereka mengenal yang namanya hukum balas dendam. Tidak mungkin orang yang memusuhi harus dikasihi. Yang lazim terjadi, orang yang memusuhi kita dibenci, dimusuhi, bahkan dihancurkan. Itu latar belakang yang pertama. Yang kedua, bagi orang Yunani yang menjunjung tinggi akal budi, ajaran Yesus ini dipandang tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Mana mungkin kita mengasihi orang yang menyakiti dan membenci kita? Saya mengajak kita menggunakan akal budi kita. Apakah masuk akal orang yang melukai hati kita, menyakiti hati kita? Orang tersebut harus kita kasihi sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh kekuatan. Bukankah itu sesuatu yang tidak masuk akal? Nah, sampai sekarang pengajaran Yesus ini bagi kebanyakan orang dipandang tidak logis. Ajaran ini dipandang tidak dapat diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Dapatkah kita mengasihi orang yang membenci kita? Dapatkah kita mengasihi orang yang melukai batin kita? Dapatkah kita mengasihi orang yang memperlihatkan perilaku bermusuhan kepada kita? Bukankah yang logis adalah kita berlaku sama dengan mereka? Memusuhi orang yang memusuhi kita, membenci orang yang membenci kita. Itu yang masuk akal. Dulu kala ada seorang tokoh spiritual India yang bernama Mahatma Gandhi. Dia berkata, ajaran Yesus sesungguhnya sungguh mulia, tetapi pengikut-pengikutnya atau orang Kristen tidak hidup sesuai dengan ajaran itu. Ini adalah keresahan Mahatma Gandhi. Dan apakah ini juga menjadi keresahan kita? Mahatma Gandhi seolah mau memberitahu kita bahwa orang Kristen sendiri tidak hidup sesuai dengan ajaran Yesus ini. Dan sampai detik ini masih ada orang yang tidak menghidupi ajaran ini. Dalam rumah ada yang saling membenci dan tidak saling bicara. Yesus berkata dalam ayat yang ke-27, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku. Itu kata Yesus. Jadi perintah Yesus ini dialamatkan kepada mereka yang mau mendengarkan Yesus. Pertanyaan kita, mengapa Yesus bicara demikian? Saudara, sebab sebuah perintah dapat dilaksanakan atau tidak, itu berawal dari sikap kita mendengar atau tidak perintah itu. Kata mendengarkan di sini dalam ayat yang ke-27 diterjemahkan dari sebuah kata dalam bahasa Yunani, akuo. Artinya datang untuk mendengar. Jadi mendengar di sini bukan mendengar secara pasif, tetapi mendengar secara aktif. Mendengar dan menyimak apa yang dikatakan. Itu sesungguhnya yang Yesus inginkan dari kita. Nah, pertanyaan bagi kita sekarang adalah,
Apa perintah Yesus yang harus kita dengar? Saya mengajak kita semua untuk melihat ayat 27 sampai ayat yang ke-29. Perintah yang harus kita dengar yang pertama, kasihilah musuhmu. Ini adalah sesuatu yang tidak mudah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bayangkan ada satu orang memusuhimu, satu saja, satu orang memusuhimu. Apakah dalam pikiranmu ada pikiran untuk mengasihi orang yang memusuhimu itu? Apalagi 2, 3, 4, 10 orang memusuhimu. Apakah dalam pikiranmu ada hasrat mengasihi orang yang memusuhimu? Perintah Yesus yang kedua, berbuatlah baik kepada orang yang membencimu. Saudara, orang yang membenci itu berarti orang itu memang jelas-jelas tidak suka dengan kita. Nah, mengapa kita harus berbuat baik kepada orang yang jelas-jelas menyatakan sikap tidak suka dengan kita, benci dengan kita? Yang ketiga, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Ini ajaran Yesus, meminta berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Saudara, orang kalau sampai mengutuk itu berarti dia tidak suka dengan kita. Nah, mengapa kita harus minta berkat bagi orang yang seperti itu? Yang keempat, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Dicaci maki itu tidak enak, ya. Kalau Anda berada di tengah kumpulan orang banyak, kemudian ada orang datang dan mencaci makimu, itu sungguh tidak menyenangkan, saudara sekalian. Nah, mengapa kita diminta untuk mendoakan mereka? Yang kelima, barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga pipimu yang lain. Ditampar itu menyakitkan, lalu mengapa kita harus memberikan pipi yang lain? Itulah reaksi akal budi kita. Jadi ajaran Yesus ini terkesan tidak masuk akal, ya, tidak masuk akal. Ajaran Yesus ini tidak sejalan dengan akal budi kita. Tetapi ada yang mengatakan bukan tidak masuk akal, tetapi ajaran Yesus ini melampaui akal budi kita karena ajaran ini ilahi adanya. Ajaran ini bukan berasal dari dunia. Ajaran ini berasal dari surga. Ada penolakan dari pikiran kita mendengar ajaran Yesus ini. Itu berarti ajaran Yesus ini tidak mudah untuk dilakukan. Sekali lagi saya mau katakan, ajaran Yesus yang telah saya paparkan tadi tidak mudah untuk kita lakukan. Kita harus berdamai dulu dengan pikiran kita, baru kita bisa berupaya untuk melaksanakan apa yang Yesus ajarkan ini. Saya telah melihat ada banyak permusuhan dalam keluarga. Saya telah melihat ada banyak kebencian dalam keluarga, dalam jemaat, dan dalam masyarakat. Mengajak orang yang berada dalam kebencian untuk saling mengasihi satu sama lain, itu tidak mudah, saudara sekalian. Tidak mudah. Nah, pertanyaan kita sekarang, mengapa Yesus mengajarkan demikian? Mengajarkan kita mengasihi musuh, mengajarkan kita meminta berkat bagi orang yang mengutuk kita, mengajar kita untuk berbuat baik kepada orang yang membenci kita, memberikan pipi yang satu ketika pipi kita ditampar. Mengapa Yesus mengajarkan demikian? Saudara, ada seorang penyiar agama non-Kristen mengatakan, kalau tidak balas, kita bisa KO. Ini, saudara sekalian, logis, masuk akal. Karena itu dia meminta, jangan diam, kita harus membalas. Nah, mengapa Yesus tidak mengajarkan itu? Mengapa Yesus mengajarkan sebaliknya, mengasihi musuh dan berbuat baik? Dari teks Lukas pasal 6 ayat 27 sampai ayat yang ke-36, saya menemukan ada 4 jawabannya. Mengapa Yesus mengajarkan seperti itu? Ada 4 jawabannya. Dan yang keempat, itu penting untuk kita ingat. Mari kita mulai dari yang pertama. Saya akan menunjukkan ayat demi ayat, sehingga membuat kita mengerti pesan dari teks ini. Yang pertama, perhatikan ayat yang ke-32. Mengasihi orang yang mengasihi kita sama saja dengan kasih yang ditunjukkan, yang dijalankan oleh orang-orang berdosa atau manusia pada umumnya. Perampok mengasihi komunitas perampok.
pembunuh mengasihi komunitas pembunuh. Setiap orang mengasihi komunitasnya. Dalam kasih yang sedemikian ini tidak ada lebihnya bagi kita. Tidak ada jasa atau perbuatan bernilai bagi kita. Mengasihi hanya sebatas komunitas. Kualitas kasih itu terlihat ketika kita dapat mengasihi orang yang berada di luar komunitas kita. Mengasihi orang yang memusuhi kita. Kualitas kasih akan terlihat di situ, yang membuat kasih kita berbeda dari kasih-kasih yang ditunjukkan oleh dunia ini. Ini tidak mudah, saudara. Kita bisa saja mengatakan, bicara gampang, melakukan sulit. Kata-kata ini benar. Secara manusiawi kita tidak dapat melakukannya. Di sini pentingnya kita menyangkal diri. Bukan karena saya, tetapi karena Dia. Kita dapat melakukan ini kalau kita dapat menyangkal diri kita. Hanya mengikuti kehendaknya dan bukan mengikuti kehendak kita. Kita berserah kepada Roh Kudus dan mengikuti kehendaknya. Hanya dengan pertolongan Roh Kudus kita dapat melaksanakan ajaran Yesus. Tetapi kalau kita mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan kekuatan akal budi kita, ajaran Yesus ini tidak dapat kita lakukan. Hanya dalam penyerahan total kepada Yesus Kristus, hanya dengan penyangkalan diri terhadap diri kita, kita dapat melaksanakan apa yang Yesus ajarkan ini. Yang kedua, ayat 35, kita mengasihi musuh dan berbuat baik kepada mereka karena upah kita besar di sorga. Di dunia kita bisa saja kehilangan banyak hal, tetapi di sorga kita akan mendapatkan yang melimpah. Yang ketiga, ayat 35, kita mengasihi musuh dan berbuat baik karena kita adalah anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Dalam Matius pasal 5 ayat 9, Yesus mengucapkan kalimat ini. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena merekalah yang disebut anak-anak Allah. Jadi anak-anak Allah itu sebutan bagi orang yang membawa damai. Kalau kita mengasihi musuh, itu berarti kita berdamai dengan semua orang. Kita tidak punya musuh di muka bumi ini. Yang keempat, ayat 36. Ini sangat prinsipil, saudara sekalian. Kita mengasihi musuh dan berbuat baik kepada mereka karena Bapa yang kita sembah adalah Bapa yang murah hati. Tuhan yang kita sembah murah hati. Karena itu kita harus murah hati. Mengasihi musuh dan berbuat baik kepada mereka, itu adalah sikap iman dari orang yang mau mengikuti kehendak Allah, yaitu murah hati. Nah, dari ulasan kebenaran firman Tuhan ini, kita menemukan makna pesan firman Tuhan ini bagi kehidupan kita. Yang pertama, mengasihi musuh dan berbuat baik kepada mereka adalah gaya hidup pengikut Yesus Kristus, adalah gaya hidup anak-anak Allah. Karena itu ajaran ini harus lebih sering kita suarakan. Yang kedua, mengasihi musuh dan berbuat baik memotivasi kita, memotivasi gereja untuk menjalani kehidupan yang saling mengampuni satu sama lain. Yang ketiga, mengasihi musuh dan berbuat baik menghindarkan kita dari spirit balas dendam, dari spirit mata ganti mata, gigi ganti gigi. Yang keempat, mengasihi musuh dan berbuat baik kepada mereka, itu sesungguhnya dilandasi oleh pemahaman teologi. Karena kita menyembah Allah yang murah hati, maka kita juga harus murah hati. Yesus Kristus telah menunjukkan kepada kita ketika Dia disakiti, ketika Dia dianiaya dan pada akhirnya digantung di kayu salib. Terhadap orang-orang yang membencinya, Yesus mengucapkan kalimat ini, "Ya Bapa, ampunilah mereka. Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Jika ada yang memusuhimu, jika ada yang membencimu, jika ada yang mengutukmu, jika ada yang menamparmu, dan engkau bisa berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka."
engkau sesungguhnya sedang menjalani kehidupan sebagai anak-anak Allah. Engkau sedang mengikuti dan menerapkan ajaran Kristus dalam hidupmu. Ajaran Yesus ini menolong kita untuk keluar dari egosentrisme dan kesombongan manusia. Sebab kadangkala satu rumah atau satu jemaat kita masih saling membenci karena ego kita masing-masing. Ajaran Yesus ini membuat kita berbeda dari orang-orang di sekitar kita ketika kita menerapkan ajaran Yesus ini. Kasih yang kita jalankan bukan kasih sebatas komunitas, tetapi kasih melampaui komunitas kita. Ajaran Yesus ini mengingatkan kita bahwa dimanapun kita berada, panggilan Tuhan bagi kita adalah memberkati, bukan mengutuk. Karena itu jalanilah kehidupan saling memberkati satu sama lain. Kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada mereka. Mintalah berkat bagi yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci maki kamu. Dan berikanlah pipimu yang satu ketika ada yang menampar pipimu yang lain. Hiduplah dalam spirit menciptakan damai sejahtera. Hiduplah dalam spirit saling mengampuni satu sama lain. Berkat Tuhan senantiasa mengalir dalam kehidupan orang yang hidup sesuai dengan ajaran Kristus. Amin.